Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Kelsey Ramadhani dari kelas C dengan NIM A501 2510027. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas dua teori belajar, yaitu teori humanisme dan juga teori konstruktivistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menekankan perkembangan potensi, perasaan, dan kepribadian peserta didik dalam proses belajar. Tokoh utama teori ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Mereka berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah membantu manusia berkembang secara maksimal. Konsep utama dari teori ini adalah hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow mengatakan manusia memiliki kebutuhan yang tersusun dalam bentuk hierarki. Kebutuhan ini harus dipenuhi dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi, supaya seseorang bisa berkembang secara optimal. Contoh penerapan dari teori ini adalah guru memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi, berpendapat, dan bekerja sama dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, teori humanistik menekankan bahwa pembelajaran harus memanusiakan manusia dan membantu siswa berkembang secara utuh. Pembahasan kedua adalah teori belajar konstruktivistik. Pernah tidak kamu merasa lebih paham saat belajar langsung dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan? Nah, itulah yang dijelaskan dalam teori belajar konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa belajar bukan hanya menerima, tetapi membangun pemahaman sendiri. Jadi, teori konstruktivisme adalah cara belajar di mana siswa aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Jadi, siswa bukan hanya mendengar, tetapi juga berpikir, mencoba, dan memahaminya sendiri. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky yang percaya bahwa belajar terjadi melalui proses berpikir dan interaksi dengan lingkungannya. Ada 5 konsep utama teori ini. Yang pertama adalah belajar itu aktif. Jadi siswa tidak hanya mendengar, tetapi ikut berpikir dan mencoba ketika sedang belajar. Kemudian berdasarkan pengalaman. Lebih mudah paham jika seorang siswa belajar secara langsung. Yang ketiga adalah interaksi sosial penting. Belajar melalui diskusi dan kerjasama sangat diperlukan menurut Lev Vygotsky. Kemudian yang keempat, perlu bantuan di awal. Jadi siswa dibantu guru atau teman saat mereka merasa kesulitan. Yang terakhir adalah guru sebagai pembimbing, membantu siswa menemukan jawabannya sendiri. Contoh penerapan teori ini adalah saat belajar IPA. Siswa melakukan percobaan sendiri, berdiskusi dengan teman, lalu menyimpulkan hasilnya. Nah, dari situ mereka benar-benar dapat memahami materi dengan baik. Jadi, teori konstruktivisme mengajarkan bahwa belajar adalah proses aktif. Semakin kita mencoba dan berpikir sendiri, maka semakin kita benar-benar dapat memahaminya dengan baik. Baik teman-teman, itulah tadi 2 pembahasan teori belajar. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat dan juga menjadi edukasi baru bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. See you.